hari ini tim ekspedisi Sungai Nusantara berkolaborasi dengan Telapak Badan Teritori Kalimantan Selatan. Kita menyusuri Martapura, kemudian Barito dan Sungai Kuin. Jadi kita menemukan memang minimnya sarana pengolahan limbah domestik ini menyebabkan temuan kita menemukan kontaminasi mikroplastik di sungai-sungai besar ya di Banjarmasin ini. Kemudian kita juga menemukan sampel yang kita ambil beberapa hari yang lalu menemukan beberapa ikan juga mengandung mikroplastik. Jadi ini ada ancaman baru, ancaman serius di daerah aliran sungai Barito ya, sebagai sungai penting di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin ini. Jadi ada kontaminasi mikroplastik, ada kemudian itu sudah masuk ke dalam air dan masuk ke dalam ikan. Ini semua bersumber dari tadi tidak adanya keseriusan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Karena jangan lupa Barito ini adalah sungai nasional, jadi kewenangannya di pemerintah pusat. Jadi kita juga menemukan adanya rendahnya ya oksigen dalam air. Jadi rata-rata kita bisa merata-rata sekitar 1,5 ppm atau miligram per liter. Padahal untuk sungai nasional atau sungai kelas 2 yang menjadi bahan baku air minum itu tidak boleh kurang dari 4 miligram per liter. Artinya apa? Sungai di Kalimantan Selatan ini di Banjarmasin sudah jauh di bawah standar baku mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast bersama saya Budi Daya Kurniawan. Hari ini kita bersama dengan Mas Prigi Arisandi. Assalamualaikum Mas Prigi. Waalaikumsalam Mas Budi. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Ya. Siapa Mas Prigi? Kita lihat dulu profil beliau berikut ini. Mas Prigi sudah berapa hari berada di Banjarmasin? Ini sekitar seminggu. Kami ada di Banjarmasin ini. Sekarang kita berada di Banjarbaru. Banjarbaru ya. Ya, bisa jelasin ke kawan-kawan di luar dalam rangka apa nih kawan-kawan dari Jawa Timur? Mas Prigi ini dulu di mantan direktur Ekoton ya? Iya. Sekarang peneliti Ekoton, satu LSM yang NGO yang konsen dengan persoalan sungai di Indonesia, salah satu NGO yang cukup besar dan berpengaruh saya kira di Indonesia. Dan sekarang jadi peneliti senior di Ekoton. Oh ya, satu lagi, ini saya anggota Telapak Kalsel, Mas Prigi Telapak Jawa Timur. Jadi reunian Jawa Timur. Halo kawan-kawan Telapak di mana saja berada. Halo. Ya, bisa ceritakan dulu Mas Prigi, dalam rangka apa ke Banjarmasin? Iya, teman-teman Ini Budi Podcast ya, dimanapun berada ya. Jadi kami berdua, saya dengan rekan saya Amir melakukan perjalanan ya, melakukan ekspedisi yang kita sebut sebagai ekspedisi Sungai Nusantara. Jadi kami ini ingin mendeteksi ya. Jadi kita punya empat misi lah. Ya. Satu, pertama kita ingin mendeteksi kesehatan sungai-sungai yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu punya 4.000 sungai. Total 4.000 sungai. Kalau kita telusuri semua nggak habis ini. Maka kita batasi 68. Nggak cukup setahun ya kalau 4.000 ya. Ini kita batasi 68 sungai nasional. Ya. Yang kedua, rekan saya Amir akan punya tugas untuk mendokumentasikan. Jadi kita menganggap sungai-sungai di Indonesia ini adalah sungai-sungai terakhir begitu. Jadi di banyak negara karena kita bisa mendengar banyak cerita kemudian air menyusut dan kemudian sungai itu mati gitu. Ya. Maka kita akan mendokumentasikan sungai-sungai terakhir di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita melakukan ya istilahnya publikasi lah, menceritakan, menarasikan, mempublikasikan temuan-temuan kita terkait dengan kondisi sungai-sungai yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, kita ingin mengajak semua orang-orang Indonesia yang kemudian lahir dari peradaban sungai ini kemudian mau turun tangan berkeringat untuk kemudian memulihkan sungai-sungai di Indonesia. Karena memang faktanya 98% sungai-sungai yang tadi 4.000 itu dalam keadaan tercemar gitu. Sakit keras? Sakit ya, ada yang sakit keras, ada yang sakit biasa, tapi minimal kita kategorikan semua dalam keadaan sakit gitu. 68 sungai dalam setahun gitu? Dalam setahun ya? Setahun. Nah yang di Banjarmasin sungai yang keberapa? Jadi ini kita ada di Banjarmasin ada di sekitar 32. Karena di Banjarmasin ternyata memang ada satu sungai penting yaitu Sungai Barito yang dia punya anak-anak sungai. Ada Sungai Kuin, kemudian ada Sungai Martapura. Tapi semua sungai ini bermuara di satu induk, satu batang yang namanya Barito. Mungkin bisa jelasin ke
mungkin sebagian orang yang tinggal di kota-kota agak ke atas ya, sungai mungkin tidak terlalu familiar. Kira-kira mungkin bisa jelaskan, kenapa harus ada ekspedisi ini tentang sungai? Apa pentingnya sungai buat kita ya? Tadi di awal saya menyatakan kalau sumber peradaban kita itu di sungai. Semua kerajaan-kerajaan besar itu tumbuh dari sungai. Tigris, Eufrat, itu semua mengawali sebuah peradaban gitu. Jadi artinya sama juga. Jadi kita tumbuh ini karena memang ada sungai yang menopang kehidupan kita. Jadi kemarin kita melakukan ekspedisi di Barito, kita melihat bagaimana kemudian beberapa tongkang batu bara itu kan, bayangkan kalau nggak ada sungai, bagaimana kemudian menjadi beban. Gitu. Kita juga melihat bagaimana kemudian ada perkebunan sawit di atas, ada perkebunan karet, semua tumbuh dari sungai. Ada 200 spesies ikan. Jadi kita setiap hari sangat tergantung ya, ada patin, ada kemudian ikan baung, tapah, itu semua ada di Barito, itu semua dihidupi dari sungai. 200 spesies. 200 spesies. Maka dan juga yang terpenting adalah kita ini minum dari air sungai. Jadi sekitar 86% orang Indonesia ini minum dari air permukaan, salah satunya sungai. Ini yang kemudian mendorong kita untuk melihat bagaimana kondisi sungai-sungai di Indonesia. Dan kita ini kemudian ada laporan WHO tahun 2022 awal itu menunjukkan di Indonesia ini akses air bersih itu kurang dari 20%. Jadi bahkan di perkotaan itu orang hanya bisa akses 11%. Karena orang merasa kemudian ada air dalam kemasan, ada air mineral, ada aqua. Orang kemudian menyerahkan pada industri besar ini, tapi seharusnya negara punya kewajiban untuk menyediakan air yang bersih. Air itu kan digunakan untuk kesejahteraan umat Indonesia. Ini yang kemudian saat ini kita susah gitu. Saat ini ada krisis air. Saya membayangkan anak kita, keturunan kita, generasi setelah kita akan perang karena rebutan air gitu. Maka kemudian kita harus memetakan mana sumbernya, mana yang sakit, mana yang masih bisa diselamatkan gitu. Sebelum sampai ke Banjarmasin kan singgah di beberapa tempat. Dari Gresik awalnya, terus menuju ke Jogja. Dan sebelum ke Banjarmasin, kesimpulan sementaranya sebelum sampai ke Banjarmasin kira-kira apa? Jadi misi kami ini kan kita mulai pada bulan Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Juni, Agustus. Jadi sekitar 6 bulan ya. 6 bulan itu kita berekspedisi dari Gresik, kemudian Jawa Tengah, Jogja, kemudian DKI, kemudian di Banten juga, kemudian ke Lampung, kemudian di Bengkulu, kemudian di Padang, di Aceh, kemudian di Medan, kemudian turun di Jambi, Palembang, Bangka, Belitung, kemudian nyebrang kita ke Ketapang. Jadi sekitar 6 bulan ini kita melihat memang sungai itu menjadi halaman belakang kita. Orang membuang sampah ke sungai, orang membuang kotoran ke sungai. Kemudian kita juga prihatin bagaimana di Kalimantan Barat, Ketapang itu ingin membangun perkebunan sawit, maka mereka harus mengeringkan sungai, rawa, gambut. Padahal ikan tapa, ikan baung itu mereka itu bermigrasi untuk mencari nursery ground atau tempat bertelur itu di rawa-rawa atau di danau gambut ini. Karena jadi, sawit memerlukan mengeringkan. Ini kan sangat kemudian berbeda. Di satu sisi kita harus menyelamatkan rawa dan danau untuk nursery ground atau tumbuh biaknya anak-anak baung ini, tapi di satu sisi ada kepentingan besar sawit yang harus mengeringkan gitu. Kita juga melihat hampir semua sungai, 30 sungai yang kita lalui, Waise Putih, Waise Kampung, Musi, Sungai Ular, di Aceh, itu semua ternyata mengandung mikroplastik. Jadi semua sungai yang kita lalui itu telah tercemar oleh mikroplastik. Kalau di Barito kita malah prihatin, ikan seluang, kemudian cerita soal baung itu tercemar mikroplastik juga gitu. Ini khusus tentang Banjarmasin, karena kemarin kita keliling sungai. Saya udah lama sekali tidak keliling sungai, dan saya kira mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan saya kira banyak yang berubah. Saya mungkin terakhir itu mungkin 25 tahun yang lalu keliling sungai. Kena terpengaruh budaya darat, jarang sekali lewat sungai. Nah,
Kemarin mungkin bisa ceritakan ke kawan-kawan di luar, bagaimana kondisi di Banjarmasin? Kalau yang tadi sungai-sungai sebelum sampai Banjarmasin, sekarang khusus tentang Banjarmasin, gimana keadaan kita di Jadi harapan atas 1000 kami sungai ya, ini? kita berharap ya tadi kita kemudian ada saat kita di Pontianak, kita sangat bersemangat untuk datang ke Banjarmasin. Kami rela menempuh jarak 1.300 kilo dari Pontianak, kemudian di Nangatayap, Ya. kemudian di Palangkaraya, kemudian Naik motor loh sampai kawan-kawan, jadi kita naik sepeda motor ini berdua. Jadi kita naik motor 1.200 kilo, kita tempuh sekitar 2 malam 3 hari. 2 malam 3 hari. Karena kami membayangkan ini mungkin bisa jadi percontohan. Ini jadi kayak best practice lah. Ya. Success story lah bagaimana, karena Banjarmasin ini adalah kota 1000 sungai. Ya. Dan kemudian di Banjarmasin ini, di kota ini merupakan inisiator lahirnya sebuah regulasi pengurangan plastik sekali pakai. Itu kemudian kita bersemangat ya. Tapi kemudian saat kita berekspedisi, kita melihat bagaimana kemudian interaksi manusia dengan sungai itu seperti orang yang tidak berteman. Jadi kemudian kita melihat bagaimana kemudian, mohon maaf, orang beol di sungai, kemudian orang membuang sampahnya ke sungai, botol plastik, tas kresek, saset. Ini kan apa ya? Padahal tadi kita juga banyak bercerita, ada Putri Junjung Ya, Bui yang kemudian budaya Banjar yang budaya dekat Banjar dengan sungai. sangat dekat dengan sungai, tapi itu ironis. Ya. Kita melihat bagaimana kemudian orang menimbulkan bui karena kotoran tuh. Jadi membuang kotoran itu menimbulkan bui. Ini kemudian kan sangat ironis dengan bagaimana kita tumbuh, Banjar itu tumbuh dari sebuah kebudayaan sungai. Jadi ironi yang kita lihat, dan kemudian ini ditambah lagi dengan temuan kita mengambil 10 sampel ikan, salah satunya seluang, kemudian Ya. ikan baung gitu ya. Ternyata dari 10 ikan ini rata-rata ada 57 partikel mikroplastik di dalam lambung ikan. Dan kita juga mengambil sampel di Sungai Barito, di Martapura, dan di Sungai Kuin. Kita menemukan ada 56 partikel dalam 100 liter air. Artinya dalam ikan itu sudah mengandung plastik. Jadi ya ini harus Dalam kita, bahasa yang ya mudah kita harus seperti apa? lihatkan juga. Ini ya ada temuan kita yang menunjukkan di dalam rantai makanan, di dalam ikan yang kita konsumsi itu mengandung mikroplastik. Jadi mungkin saya belum menjelaskan apa Ya, itu mikroplastik. apa itu mikroplastik, Ya, Mas? jadi mikroplastik itu adalah remah-remah lah. Kalau kita bilang itu protolan lah. Ya. Jadi plastik yang Kecil. besar, dia rapuh, dia protol, dia menjadi serpian-serpian kecil yang ukurannya lebih kecil dari 5 mili. Itu kemudian disebut mikroplastik. Ini dari mana asalnya? Ya dari tas kresek, dari alat tangkap ikan, kemudian styrofoam, sedotan, botol yang kita pakai, kemudian saset, kemudian popok. Ya. Karena kemudian buruknya sistem pengangkutan sampah di sini, orang kemudian memang membuang sampahnya ke sungai, dan sampah plastik ini kena paparan matahari, kena intervensi fisik, dia akan pecah menjadi serpian, menjadi mikroplastik. Ini yang kita temukan Di ikan tadi ya. di ikan dan di air gitu. Kalau di air memang ya sudah jamak, hampir semua sungai di Indonesia terkontaminasi mikroplastik, tapi di ikan ini menurut kami kayak harus menjadi semacam early warning ya. Semacam kayak peringatan bagi kita untuk ya ini ada hal yang mengancam kesehatan. Kita makan plastik dari plastik yang kita buang. Ya apa yang kita buang itu akan Kembali ke kita makan gitu. Ya. Dan ada istilahnya ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Jadi sebenarnya saya kemarin tidak begitu khawatir kalau dari air, tapi kemudian menjadi khawatir saat kemudian kita ada penelitian LIPI tahun 2008 yang menunjukkan ada kontaminasi atau pencemaran logam merkuri, kemudian timbal, kuprum itu di Muara Barito. Muara Barito. Ya. Padahal mikroplastik ini dia seperti magnet, dia akan menyerap polutan di air. Kalau di atas itu ada sawit, ada tambang, itu otomatis akan ada kemudian logam berat dalam air, dalam sungai yang di Barito. Kemudian ada mikroplastik, dia akan mengambil, akan menyerap, menjadi magnet gitu. dia akan mengumpul seperti transporter lah, seperti angkot gitu atau bus gitu, yang kemudian dia masuk dalam angkot ini, dalam mikroplastik ini dia akan kita konsumsi melalui ikan atau kita minum lewat air. Di dalam lambung dia akan dilepas.
dan itu akan kemudian menimbulkan ancaman serius, ancaman kesehatan bagi kita. Dan kami menginformasikan mikroplastik ini sudah ditemukan dalam darah, dalam plasenta. Jadi sebuah penelitian di Belanda dan di Inggris 22 Maret 2022 baru ini tahun ini itu ditemukan 80% orang di Eropa itu ternyata darahnya itu terkontaminasi mikroplastik. Kalau sudah di darah, dia akan ke jantung, ke ginjal, ke otak, Plasenta tadi juga. ke plasenta. Jadi ini sebenarnya harus menjadi peringatan keras untuk Gubernur Kalimantan Selatan, Bupati di Banjar, Bupati Banjarbaru, Wali Kota di Banjarmasin untuk ya kalau nggak percaya dengan kami, mari dideteksi gitu. Ya. Deteksilah. Ya. Jadi harus ada alokasi yang kemudian teman-teman di dinas-dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup untuk mendeteksi Ya. kesehatan sungai di Barito ini. Selain yang mikroplastik, apalagi yang ditemukan Mas Brigi dan kawan-kawan di Sungai Barito kemarin? Kan sebanyakan ini kan ada semacam pola bagaimana kita ini mengabaikan sungai. Jadi sebanyakan yang terpenting itu mikroplastik, pencemaran itu kan dampak dari pola hidup kita, gaya hidup kita, perilaku kita yang tidak respect terhadap sungai. Ya. Jadi mari kita kemudian berjalan pada kita harus menggali budaya, menggali kearifan masyarakat dulu yang bisa hidup seharmoni dengan sungai gitu. Ya. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana kemudian abainya pemerintah provinsi, pemerintah kota terhadap perilaku masyarakat yang jadi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat ansi gitu ya. Ada sistem yang kemudian membuat masyarakat bebas membuang sampah ke sungai. Ada kemudian perilaku masyarakat ini karena memang ada sistem. Iya, kelemahan saya kira mulai dari hulunya saya kira ya. Masyarakat ini kan bagian dari proses sistem sebenarnya. Kalau sistemnya tidak ada, sudah jalan terus seperti itu. Nah, khusus untuk Banjarmasin, kira-kira kan sering gini Mas Brigi, di tingkat lokal itu sering kali orang merasa bahwa seperti jalan lah. Ini jalan nasional, ini regulasi ada di Jakarta, di daerah tidak mengurusi. Kalau urusan jalan provinsi atau sungai provinsi lah istilahnya, oke lah kita yang ngurusi, tapi kalau urusan nasional semua urusan di Jakarta. Kira-kira gimana caranya agar jangan mencari apologi bahwa ini kan bukan urusan kita, urusan. Iya, ya benar sekali Mas Budi. Jadi mungkin kita juga perlu tahu ya, kalau Sungai Barito ini adalah sungai nasional. Gitu. Jadi status dia itu sama dengan statusnya Ciliwung, Citarum, Bengawan Solo, karena mereka ini sungai-sungai yang melintasi dua provinsi. Kalimantan Barat, Tengah dan Selatan, ada dua provinsi. Kemudian manajemen pengelolaannya itu ada di Balai Besar Wilayah Sungai. Balai Besar Wilayah Sungai. Dirjen Sumber Daya Pengelolaan Air di Kementerian PUPR. Jadi baik buruknya, sakit dan sehatnya Sungai Barito itu seharusnya kewenangan di pemerintah pusat, di PUPR. Tetapi jangan lupa ada anak-anak sungai. Ada Sungai Queen, ada kemudian Martapura yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten kota. Yang itu memberikan kontribusi rusaknya Barito. Tapi kemudian di sini juga kita mengingatkan, jadi kita harus istilahnya itu mengingatkan pemerintah pusat. Kalau kemudian Gubernur Kalimantan Selatan, Wali Kota Banjarmasin itu diam, maka orang pusat juga diam, menganggap Barito baik-baik saja. Maka dengan temuan kami ini menjadi kayak trigger gitu bagi teman-teman untuk mendorong pemerintah provinsi untuk meminta pemerintah pusat lebih serius menangani Sungai Barito. Jangan hanya terpusat di Jawa. Jadi ratusan miliar APBN kita itu dialokasikan untuk pembenahan Sungai Citarum. Sementara sungai-sungai di luar Jawa, karena memang pemerintah malu. Citarum ini disebut menjadi sungai paling tercemar ya, the most polluted river in the world. Jadi sungai yang paling tercemar di dunia. Maka kemudian untuk menanggung malu ini, pemerintah utang. Jadi utang ratusan miliar untuk memulihkan Citarum. Jadi pemerintah ini kan seperti harus dibuat gaduh, baru mereka punya perhatian gitu. Nah kemudian dengan temuan tim ekspedisi Sungai Nusantara yang menemukan bahwasannya Sungai Barito, Das Barito tercemar mikroplastik, dan temuan kami yang menunjukkan ikan-ikan yang kita konsumsi tercemar mikroplastik ini menjadi istilahnya bahan yang cukup untuk kita mendorong pemerintah pusat untuk turun lagi. Balai Besar Wilayah Sungai Pontianak ini untuk lebih serius
untuk kemudian mengendalikan sumber-sumber pencemaran plastik yang masuk ke Barito begitu. Iya. Ada lagi satu Mas Bri, apologi kawan-kawan di tingkat lokal itu biasanya begini. Banjarmasin ini daerah paling bawah, Paling hilir. paling hilir dia. Sementara sungai di atas itu semua bermuara ke Banjarmasin. Lalu kemudian misalnya di Banjarmasin orang bilang harusnya yang di atas jaga dong, jangan hanya kita di bawah. Sementara di atas ini kan sudah penuh pertambangan, ada perkebunan, sawit dan lain-lain. Gimana caranya menghadapi apologi seperti ini? Ini kan semacam kenapa harus kita dihilir saja mengurusi, kenapa kawan-kawan di atas tidak melakukan hal yang sama? Tapi seharusnya teman-teman di Banjarmasin ini harusnya lebih bersyukur, lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Kenapa? Orang yang teraniaya itu doanya mudah terkabul gitu. Ya, jadi kan, mohon maaf, semua orang yang kencing di atas, PO di atas, semuanya kan diminum kan. Ya. Jadi kan bahan baku orang di Ya. Banjarmasin ini kan orang yang menderita, orang yang teraniaya kan itu. Ya, betul. Jadi airnya dikotori, maka solusinya mungkin apalagi ada, ya berdoa aja, ya Allah. Jadi orang yang kan itu kan makbul lah gitu. Iya. Ya itunya. Tapi yang terpenting mungkin menurut kami ya ini kan kewenangan. Kita bicara kewenangan. Ya. Jadi jangan lupa begitu kewenangan Barito ini ada di pusat, maka retribusi jangan lupa. Setiap industri tambang, industri sawit itu kan kalau ngambil air bayar. Ya. Jangan lupa, ini mereka bayar. Retribusi kemana? Ke pusat, ke Menteri Keuangan. Jadi ya kalau di Jawa Timur itu Jerbasuki mau beo, Ya. semua itu ada ongkosnya. Ya. Jadi itu memulihkan Barito ada ongkosnya, ya ongkosnya harus diminta di pemerintah pusat. Jadi Menteri Keuangan melalui Menteri PUPR harus mengalokasikan tadi uang untuk membersihkan kampus, bukan tanggung jawab orang Banjarmasin, Ya. bukan tanggung jawab. Karena ini ada tadi retribusi tadi. Ya. Perusahaan perkebunan sawit, Ya. tambang itu kan ambil air mereka untuk Betul. proses mereka itu. Mereka bayar retribusi. Ya. Itu kan harus ditanya siapa yang ngutip uang ini, berapa jumlahnya, Kembalinya. dan harusnya ada alokasi uang untuk pemeliharaan sungai. Ya. Jalan itu kan proyek besar, Proyek besar. ada pemeliharaan jalan. Ya. Tiap tahun ada pemeliharaan jalan. Maka sama dengan sungai, ada maksudnya pemeliharaan sungai. Mas Bri, dalam konsep kita kemarin lewat beberapa masjid gitu ya, orang masih butuh dari air sungai, terus lihat sini ada kotoran manusia lewat. Saya kadang-kadang berpikir begini konsepnya itu. Kan berwudu itu harus air yang suci yang bersih. Jadi walaupun agak mungkin sensitif ya bicara soal, tapi kan itu real. Maksudnya sumber untuk berwudu masih diambil dari sungai yang sudah penuh kotoran, termasuk kotoran manusia juga. Nah, saya sering mikir apakah air yang sudah tercemar kotoran manusia dan lain-lain itu bisa kita anggap sebagai haram berwudu di situ? Kan debatable sebenarnya. Tapi kan realnya seperti itu. Gitu. Harusnya kan ketika ada sungainya bersih digunakan jadi sumber untuk berwudu harusnya juga bersih. Ya ini kan harus juga dilihat. Ya tadi saya lebih sepakat dengan Mas Budi ya. Ini ada mudarat gitu. Jadi ada ancaman kesehatan karena E. coli, logam berat, mikroplastik itu kan orang berkumur kan. Ya. Salah satu azabnya berwudu kan ada di kumur, berkumur-kumur. Kemudian dimasukkan ke telinga, gitu, membasuh muka. Jadi ini sangat rentan ada kontaminasi logam berat, E. coli, kemudian mikroplastik ya. Itu akan mengontaminasi tubuh kita. Maka sebenarnya perlu semacam kajian para ulama gitu ya. Ulama di Banjarmasin di Kalimantan Selatan untuk mengkaji apakah Barito ini layak untuk dijadikan salah satu sumber untuk berwudu kan itu. Dalam kondisi seperti dalam kondisi yang tercemar gitu. Karena tadi itu bagaimana kemudian air ini yang dijadikan kayak apa ya? Di satu sisi dia untuk kemaslahatan, di satu sisi orang kemudian membuang kotorannya ke sungai atau minimal kemudian harus ada semacam fatwa yang melarang orang langsung BO di sungai. Karena air ini untuk minum gitu. Air minum, air wudu, air untuk bersuci gitu. Jadi kemudian harus ada upaya-upaya dari teman-teman yang punya tadi istilahnya bisa berfatwa, bisa menjelaskan pada umat apakah ini benar orang dibiarkan melakukan kemudaratan dengan membuang kotorannya ke sungai jadi mengancam keselamatan orang lain. Padahal dari sisi kebudayaan saya kira orang-orang Banjar punya banyak mitos terutama ya, mitologi yang terhubung dengan sungai. Ada legenda soal Putri Jinjumbuh yang datang dari sungai. Orang Banjar mengenal ada jenis hantu di
sungai hantu banyu, orang Banjar bilang yang kalau kita ganggu dia akan membuat orang mati, lemas dan lain-lain. Saya kira orang Banjar tuh punya modal sosial, kebudayaan yang bisa dinarasikan soal itu. Tapi saya termasuk agak bingung juga kenapa tuh urusan kebudayaan sudah mendarah daging harusnya, justru ketika diaplikasikan itu kan tidak lagi memuliakan sungai. Ini kan sungai sumber kehidupan, tapi dianiaya terus-menerus. Ya Mas Regi, mungkin orang kalau lihat konten ini seolah-olah ini tidak ada harapan, tidak ada inspirasi, seolah kita akan mendekati hari kiamat gitu kan. Walaupun realnya memang ini sudah krisis, sudah krisis kan. Krisis. Nah, kira-kira dari kondisi ini, apa yang masih membuat kita punya harapan? Seperti apa yang harus kita lakukan? Terutama di kalangan yang mungkin orang ingin lakukan sesuatu, tapi nggak paham apa yang harus dilakukan dalam konteks yang kecil maupun yang besar. Jadi mungkin jadi pertama adalah sumber, ya. Sumber dari pencemaran ini kan ada, kita tahu di hulu ya. Ada banyak industri sawit, ada industri tambang. Oke ya Mas, tapi harus ada aturan, ada etika lingkungan gitu. Ya. Etika ini harus dijaga dan diawasi. Ya. Mungkin sudah ada regulasinya tapi nggak ada pengawasnya gitu. Betul. Ini yang kemudian harus didorong, kemudian muncul komunitas yang mau peduli dan menjaga sungai. Ya. Kemudian dari skala kecil itu salah satunya adalah plastik. Ya. Jadi sumber dari mikroplastik itu tadi ada saset, ada tas kresek, ada sedotan, ada styrofoam, ada botol air kemasan. Ya. Ini yang kita buang ke sungai kan. Kita pakai setiap hari, Ya. kita dengan enak membuang ke sungai. Kita nggak sadar itu akan terfragmentasi, terpecah menjadi mikroplastik. Ya. Kita bisa mengendalikan itu. Ya. Jadi kita bisa kemudian mengurangi pola konsumsi dan penggunaan mikroplastik sekali pakai dan tidak kemudian membuang sampah ke sungai gitu. Karena sungai bukan tempat sampah. Gitu. Jadi perlu gerakan anak muda. Ya. Gerakan anak muda itu memulai budaya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Dan mungkin kita harus juga mendorong orang untuk takut ya membuang ke sungai. Ya tadi dengan menggunakan medsos kita visualisasikan orang buang sampah ke sungai. Ya. Itu dipublikasikan. Dan kemudian pemerintah juga harus menyediakan sarana untuk Ya. pengangkutan sampah. Ya, kalau kita lihat memang nggak ada sarananya, nggak ada tempat sampahnya, nggak ada pengangkutannya. Ya. Pemerintah harus menyediakan sarana untuk pengangkutan sampah dan mengolah sampah masyarakat. Dan yang terpenting harus dipilah gitu. Ya. Dan juga harus ada yang mengingatkan, harus ada yang terus mengingatkan. Di dalam Al-Quran itu kan kalau ada yang penting itu diulang berkali-kali. Sama. Ini kita ada krisis air, maka harus ada institusi, komunitas atau perkumpulan masyarakat atau anak-anak muda di Banjarmasin untuk terus mengingatkan kita sungai dalam keadaan krisis perlu dikurangi beban pencemarannya. Ya. Sawit harus diingatkan, dikendalikan. Ya. Kalau mereka sudah merusak harus direvitalisasi lagi, harus ada tanggung jawab perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan perusahaan untuk memulihkan sungai-sungai di Kalimantan Selatan. Jadi kalau masyarakat sendiri itu akan menjadi berat, maka harus ada kolaborasi industri, pemerintah dan masyarakat. Yang penting harus ada niat kuat, niat yang untuk merevitalisasi lagi, menghidupkan kembali bagaimana kita dulu pernah hidup harmoni dengan sungai. Saya kira harapan masih ada lah ya. Kalau tidak, saya kira kondisi akan semakin buruk, apalagi tadi temuan kawan-kawan Sungai Baru itu sudah sangat membahayakan. Saya kira kalau ini tidak ada langkah yang jelas dan real dan kuat menekan pemerintah pusat agar mengurusi sungai nasional ini, saya kira kondisi akan semakin buruk. Tapi ini harus dimulai dari Banjarmasin. Harus dimulai teman-teman ya, ini panggilan untuk para seniman ya. Kawan-kawan untuk memvisualkan ya. Untuk memvisualkan krisis air di Barito. Kemudian juga panggilan untuk para ulama ya. Untuk kemudian mendorong keimanan itu kan ya. Bentuknya harus kecintaan alam ini. Ya. Mana mungkin kita dikatakan orang beriman kalau kita terus-terusan membunuh sungai kita. Ya. Dan kemudian ya ada peran seniman budayawan, kemudian agamawan, ya. Dan yang terpenting apa? Terakhir ini apa? Saya lupa ya. Mungkin budayawan, seniman, wartawan. Wartawan juga harus terus mempublikasikan. Ya. Tapi kita harus terus memproduksi lah informasi pada mereka. Semoga Pak Wali Kota Banjarmasin menonton konten podcast ini. Pak Ibnu Sina, ini masukan dari Mas Prigi luar biasa. Mas Prigi terakhir, ini akan kemana lagi setelah dari? Jadi kita akan ke Danau Panggang ya, di mana
kita melihat budaya terakhir peternakan apa kerbau ya. Kerbau Malang itu masih ada nelayan tangkap. Kemudian kita akan sidak ibu kota negara. Oh, IKN. Kita akan melihat kesiapan ibu kota negara, bagaimana mereka menata sungai, menata air. Kalau dikatakan ini ya, saya akan kunjungan di sana, Kalimantan Timur. Ya, oke. Terakhir Mas Pri bisa sampaikan ke kawan-kawan aktivis lingkungan dan ada banyak komunitas juga di Kalsel, di Banjarmasin juga soal sungai. Kira-kira apa yang kasih semangat lah? Ini orang yang saya kenal Mas Pri orang yang sangat konsisten dengan urusan isu ini dan melakukan banyak hal. Mungkin kawan-kawan yang menonton bisa dapat inspirasi dari Mas Pri. Silakan. Ya, sungai kita sedang sakit. Padahal sungai ini menghidupi kita, air minum kita, sumber transportasi kita. Jadi sumber kehidupan kita ada di sungai dan saat ini sungai sedang sakit. Ayo, mari kita besuk Sungai Barito, kita besuk Sungai Queen, kita besuk Sungai Martapura. Kita ajak semua orang untuk melihat langsung dan menyembuhkan sungai-sungai kita. Mari beramai-ramai kita datangi sungai, kita beri perhatian pada sungai dan kita jaga agar sungai kita tetap sehat, agar kemudian nanti ke depan generasi setelah kita merasakan nikmatnya mandi di sungai, nikmatnya sungai menjadi sumber kehidupan. Banyak upaya yang saya lakukan, anak muda ini panggilan untuk kemudian mempopulerkan, mempublikasi bahwasanya Barito masih hidup, Barito bisa sehat, dan Barito masih akan terus hidup 1000 tahun lagi menunjang dan mendukung kehidupan Indonesia. Terima kasih Mas Prigi, kawan-kawan ini di podcast pembicaraan yang sungguh luar biasa. Semoga menginspirasi dan jangan pernah tidak melakukan apa-apa. Banyak yang harus kita lakukan untuk kehidupan bersama. Sampai berjumpa lagi dalam ini podcast berikutnya. Sehat-sehat terus kawan-kawan dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.